Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Tugas Podcast bersama saya Denny Rahman dengan NIM 123400084 di program studi Teknik Telekomunikasi angkatan 2023. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Dwi Cahyo dengan NIM 123400070 dari program studi Teknik Telekomunikasi angkatan 2023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosef Nalom Emanuel Simatupang dengan NIM 123400085 dari program studi Teknik Telekomunikasi angkatan 2023. Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu nih yang sering kita pakai tapi kita jarang sadari, yaitu embedded system. Betul sekali Denny, sistemnya memang kecil, tapi kalau error itu bisa jadi masalah yang sangat besar. Nah, bener banget tuh apa kata Dimas. Apalagi sekarang embedded sistemnya udah dipakai di mana-mana. Dari mulai dari mobil sampai medis. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya apa sih embedded system itu? Nah, di sini kita perlu tahu teman-teman bahwa embedded itu adalah sistem komputer yang ditanam di dalam suatu perangkat buat menjalankan fungsi tertentu. Nah, beda sama laptop ataupun PC. Karena sistem ini biasanya fokus ke satu tujuan utamanya. Dan dia itu emang harus jalan terus ya. Nah, betul banget, Dimas. Kebanyakan harus risk. Oke, selanjutnya di jurnal yang kita bahas ini ada istilah mixed critically. Itu apa sih? Nah, benar banget. Nah, ini kita akan membahas mixed critically. Apa itu mixed critically? Itu di mana pada suatu kondisi satu sistem menjalankan beberapa fungsi dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Oh, jadi itu tuh kayak di mobil, terus di rem, sama di musik ya? Nah, itu dia benar banget itu poinnya Dimas. Karena rem itu sangat kritis, musik enggak. Tapi dua-duanya bisa jalan di satu sistem yang sama. Oh gitu. Jadi tantangannya itu sistem itu harus memastikan yang kritis dan nggak boleh gagal gitu ya. Betul banget ini. Selain itu juga, jurnal ini kan ngebahas soal energi. Kira-kira kenapa ya energi ini sangat penting? Betul, Dimas. Pada jurnal kali ini kita membahas soal energi. Kenapa energi itu sangat penting? Ya karena masih banyak juga dari embedded system ini bergantung pada baterai atau dayanya terbatas. Nah, kenapa? Makanya kenapa? Ya karena pada umumnya sistem ini bergantung pada baterai. Kalau desainnya boros, ya sistem ini juga cepat mati. Jadi sistemnya tidak akan Oh bertahan gitu. lama Jadi kalau begitu. baterainya hemat, dia bakal ngaruh ke performa gitu ya. Jadi performanya bakal nurun gitu. Iya benar banget Denny, performanya bakal nurun ketika embedded system ini digunakan terlalu hemat. Nah makanya desainer itu harus cari titik tengah antara performa dan konsumsi daya agar energi pada embedded system ini terlihat stabil begitu. Kasih penjelasan yang tepat. Sekarang kita masuk ke reliability nih. Ini kayaknya jadi kunci ya dalam embedded system nih. Benar banget ini bakal jadi kunci dalam embedded system. Karena yang perlu kita ketahui embedded system itu sering dipakai di lingkungan ekstrim juga dan harus bisa berjalan lama tanpa gagal. Tuh. Nah, kalau embedded ini harus berjalan di lingkungan yang ekstrim dan harus bisa berjalan lama tanpa gagal, kalau terjadi error di suatu sistem hiburan mungkin cuma ganggu ya,
Tapi kalau di alat medis itu gimana ya jadinya? Nah, kalau diomongin soal di alat medis, nah di alat medis kebetulan itu bisa dibilang risikonya sangat fatal. Kenapa? Ya karena yang perlu kita ketahui kalau dalam sistem embedded itu terdapat error, ya yang perlu kalian ketahui juga bahwa eh, jurnal ini menekankan supaya tidak terjadi gangguan pada alat medis. Jadi ini bukan soal cuma pintar aja gitu ya, jadi soal keamanan juga pasti ya kan? Betul Denny, ini bukan soal pintar atau soal cerdas, tapi ya itu juga kita harus fokus juga pada keamanannya supaya semuanya berjalan dengan stabil dan lancar. Sekarang kalau dilihat-lihat embedded system juga makin sering terhubung ke internet ya. Kira-kira dampaknya apa sih? Benar, embedded system itu juga makin sering terhubung ke internet. Kalau untuk soal dampaknya itu, benar. Kalau untuk soal dampaknya itu, ya tantangan terbesarnya itu ya keamanan. Nah, balik lagi pada intinya, karena sebuah sistem itu kita memerlukan keamanan. Gitu. Padahal resource-nya juga termasuk terbatas nggak Sangat sih buat dipasangin sistem keamanan yang cukup berat? yang sangat bagus lah. Maka dari itu bisa jadi tarik benar banget, benar-benar banget. Karena Jadi kalau itu dilemanya keamanannya sangat lemah, besar. dampaknya bukan ke kita aja gitu ya, jadi bisa ke banyak orang juga ya. Harus banget ringan dan juga efisien. Iya benar banget. Jadi dampaknya itu bisa ke banyak orang, nggak cuma ke diri kita sendiri. Kalau menurut jurnal ini, arah desain embedded itu ke depannya mau kayak mana ya? Nah, pertanyaan bagus banget dari jadi. Arah desain dari embedded system ini ke depannya gimana? Jadi desain dari embedded system ini harus holistik, energi, keandalan dan keamanannya juga harus dipikirkan. Eh, jadi kita harus men-setting semuanya lah, menyiapkannya semua dari energi, keandalan dan keamanan, pokoknya keseluruhannya gitu supaya pada desain embedded system ini tidak akan terjadi masalah. Tuh. Banyak banget ya kriteria yang harus diperlukan. Jadinya kayaknya engineer embedded sekarang ini dituntut untuk mikir lebih keras gitu ya. Iya, bisa dibilang juga begitu. Tapi itu juga bikin di bidang makin menantang dan menarik. Maka dari itu kita bakal menyiapkannya semua lebih lebih siap lah, lebih bagus buat kedepannya. Agar desain sistem embedded system ini berjalan dengan baik dan lancar ke depannya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu embedded system itu secara fisik ya, tapi juga besar. Nah, betul banget itu Bang Denny. Tantangan di embedded itu bukan cuma ada di teknisnya aja, tapi ada juga soal keselamatan dan keandalan dari embedded itu sendiri. Nah, benar juga yang dibilang ini Mas. Dan juga jurnal ini menunjukkan kalau desain embedded system ini harus seimbang antara performa, energi, reliability, dan security. Pokoknya semua harus kita maksimalin. Jangan sampai ada yang kelewatan satupun karena itu akan mengakibatkan error pada sistem embedded.
Oke, itu dia obrolan kita hari ini. Terima kasih yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di pembahasan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mau podcast. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.